Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bahagia. Hari ini saya baru mendapatkan surat cinta dari Google AdSense. Aduh, ya ini bonus lah ya, bonus pekerjaan ngomong di depan kamera kayak orang gila. Ini Ihsan Rahmat. Ya, ini sebenarnya udah telat juga datangnya karena saya juga telat mengurusnya. Mungkin ada 2 bulan karena kemarin ngurus lahiran anak dan juga membesarkan anak lah ya. Sekarang anak saya sudah umur 3 bulan, makanya bisa take video lagi. Akhirnya ini saya urus dan ini datang dari Malaysia. Ya, ini bonus saja lah. Tapi mudah-mudahan pekerjaan ini atau ilmu pengetahuan yang saya share ini enggak berpengaruh, ya sedikit banyaknya berpengaruh ke sini, ya anggap saja ini bonus. Tapi mudah-mudahan teman-teman doakan saya tetap bisa membagi pengetahuan yang saya miliki. Hari ini mau berbicara tentang data kualitatif sebenarnya, karena ada beberapa mahasiswa saya di UIN Fatmawati Bengkulu bertanya tentang, Pak, saya udah mewawancarai beberapa orang, tapi kapan selesai datanya, Pak? Jadi pertanyaannya, data kualitatif itu kapan dianggap selesai pengumpulan datanya? Pengumpulan data kualitatif itu dianggap selesai ketika apa? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kita bahas, ini kita singkirkan dulu. Saya mau membahas dulu, jangan sampai ilmu pengetahuan tergeser oleh uang. Jadi gini, slide-nya saya tampilkan ya. Data kualitatif itu selesai dikumpulkan ketika dia sudah menemui tahap saturasi, atau saturation. Saturasi itu apa? Saturasi itu adalah sampling. Sampling ini mungkin agak sensitif ya, karena kuantitatif biasanya menggunakan, atau pengumpulan data saja. Saturasi adalah ketika pengumpulan data sampai pada suatu titik jenuh, di mana tidak ada informasi yang dapat dikumpulkan lagi dan pengalaman telah dicapai. Ini kalau teman-teman mau mengambil kutipannya, ada dari Pulit dan Hangler tahun 99, itu penelitiannya tentang nursing research principle and method. Ini bisa dikutip nantinya. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya nanti dosennya, kenapa informan kamu cuma 8 orang misalnya, atas dasar apa? Nah, teman-teman bisa mengatakan bahwa ini berdasarkan saturasi data, Pak. Saturasi data itu apa? Ketika kalian awalnya menentukan sekitar 15-20 orang informan, ternyata setelah sampai 10, kira-kira datanya hampir sama dengan data-data sebelumnya, itu disebut dengan datanya jenuh. Saturasi namanya. Nah, di kualitatif itu kan biasanya ada observasi metodenya, ada metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data observasi, ada dokumentasi, dan ada wawancara. Ini ketika saya bahas satu persatu, pertanyaannya observasi itu kapan sih selesainya saya melakukan observasi? Ketika yang kalian amati itu tidak ada sesuatu hal yang baru. Artinya saturasi juga. Misalnya seperti ini. Kalian melakukan penelitian untuk pelayanan publik misalnya. Kemudian kalian duduk di salah satu bangku atau kursi, melihat bagaimana pelayanan yang diberikan oleh administrator atau para pegawai di Dukcapil misalnya. Setelah 5 kali mengamati, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau kalian hari pertama, selang kemudian 3 hari, hari kedua, selang seminggu lagi hari ketiga, sampai 5 kali melakukan observasi, ternyata datanya sudah terpenuhi, dan di hari ke-6, hari ke-7, ketika kalian ngecek lagi, atau di hari ke-4, hari ke-5, gesturnya hampir sama, tidak ada informasi tambahan yang baru. Dari situ kalian bisa mengatakan bahwa data observasi saya sudah lengkap.
Kalau dokumentasi bagaimana? Sama juga, dokumentasi itu dikatakan saturasi ketika seluruh dokumen yang kalian butuhkan itu sudah terpenuhi. Karena biasanya kan kalau orang mau turun ke lapangan, dia akan membuat pedoman dokumentasi. Dokumentasi apa sih yang saya butuhkan? Misalnya kayak profil perusahaan, ataupun kalau di organisasi, ataupun kalau di masyarakat umum atau di budaya, foto-foto masyarakat. Kalau memang sudah terpenuhi, ya disitulah dianggap sebagai saturasi di bidang komunikasi. Nah, ini ada perbedaannya dari sisi wawancara. Kalau wawancara itu dia mengalami saturasi ketika memang si informan yang sebelumnya datanya hampir sama dengan informan setelahnya. Nanti saya jelaskan spiraling method deh. Contohnya seperti ini. Misalnya ada penelitian tentang pendekatan spiritual dalam penyembuhan pasien dengan gangguan kecemasan di rumah. Artinya apa? Orang rumah itu, orang keluarganya di rumah itu menerapkan coba pendekatan spiritual untuk menangani kasus remaja misalnya dengan gangguan kecemasan. Jadi ketika kalian datang sebagai peneliti, bertanya ke rumah A, dapat jawaban rumah B, dapat jawaban rumah C, ke D, dan E, dapat jawabannya. Tapi ketika rumah yang ke F, G, H-nya, datanya hampir sama dengan data-data sebelumnya. Nah, disitulah kalian mengatakan bahwa, oh, data saya sudah jenuh atau sudah mengalami saturasi. Hanya saja, kalian mengetahui datanya sudah jenuh atau tidak, itu ketika kalian melakukan tahap spiraling method atau spiraling process atau stepwise method lah namanya. Ini milik grounded theory. Jadi metode grounded theory itu ada salah satunya yang terkenal adalah spiraling method. Itu spiraling method. Kalau kalian menggunakan ini, kemungkinan kalian mengetahui data jenuhnya kapan. Tapi kalau kalian tidak menggunakan teknik spiraling method, bisa saya jamin kalian nggak tahu kapan data kalian itu jenuhnya. Jadi sekarang kita masuk ke spiraling proses. Spiraling proses ini kalau mau kutipannya nanti ada di dalam bukunya Hetty Harmas tentang Constructing Grounded Theory tahun 2016, itu bahasa Inggris, di Shopee ada. Yang pertama, ini saya sampaikan dulu. Yang pertama kan ketika kalian sudah memiliki pedoman wawancara, kalian datang ke lapangan, kemudian kalian melakukan wawancara. Anggaplah tahap pertama pemilihan informan, tahap kedua pengambilan data. Nah, setelah pengambilan data, yang pertama jangan buru-buru lakukan wawancara kedua. Jangan buru-buru dulu. Setelah kalian melakukan wawancara pertama, coba malam harinya itu ditranskrip. Setelah kalian transkrip data yang pertama itu, besok harinya atau malam itu juga coba kalian coding dulu. Coding, kalau seandainya kalian nggak tahu, silakan tonton video saya. Nanti saya sematkan di mana? Di sini apa di sini? Nanti saya sematkan atau lihat di deskripsi tentang cara coding data. Codingnya ini atau mencari ide pokoknya ini, ya kalau bahasanya coding ya, itu boleh kalian lakukan secara cepat. Nggak harus memang benar-benar betul, itu nggak harus. Atau orang juga biasa mengatakan dirty coding, coding kotor, dirty coding, coding kotor. Coding kotor ini maksudnya apa? Ya coding cepat saja untuk mendapatkan kira-kira gambaran awalnya apa. Setelah itu apalagi? Setelah itu kalian coba melakukan refleksi. Ketika sudah melakukan transkrip data, sudah mengcoding sementara, coba lakukan refleksi dulu. Refleksi ini apa? Coba dengan data yang ada, coba kalian hubungkan dengan pertanyaan penelitiannya. Kira-kira menjawab nggak? Dari satu orang informan ini, kira-kira menjawab nggak rumus pertanyaan penelitiannya? Atau pertanyaan penelitiannya misalnya ada 2 atau 3 atau ada 1. Kira-kira menjawab nggak? Kalau seandainya kira-kira menjawab, ya berarti bagus. Tapi kalau seandainya tidak menjawab, kalian perlu melakukan revisi pada pedoman wawancara. Revisi ini ya bisa jadi ada pertanyaan yang keliru atau ada pertanyaan yang kurang pas, itu bisa direvisi. Bukan artinya menghapus semuanya ya, tapi direvisi saja. Mungkin ada penjelasan dari informan yang kurang pas,
tapi kalian lupa untuk menyatakan bahwa jawabannya itu kurang pas begitu. Kemudian refleksi itu bisa dilihat dari sisi metodologisnya juga. Metodologis ini maksud mungkin metode yang kalian gunakan untuk wawancara kurang tepat misalnya. Seperti apa misalnya? Kalian melakukan wawancara dengan teknik terstruktur. Jadi pertanyaan disediakan 10, kemudian kalian tanyakan satu persatu. Sehingga data itu banyak yang terpotong, data itu banyak yang tidak belum dalam begitu. Berarti metodologisnya agak keliru. Mungkin kalian bisa menggunakan teknik semi terstruktur misalnya. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang umum saja, kemudian kalian jadikan si informan itu atau si narasumber itu sebagai partner, ya kayak orang ngobrol biasa lah. Nah, itu juga bisa. Yang pasti setelah ada coding, coba direfleksikan dulu. Refleksi itu dari sisi pertanyaan penelitian boleh, metodologis boleh, dari konten isi wawancara itu boleh, dan dari etika juga boleh. Etika ini seperti apa? Misalnya kalian melakukan wawancara, ternyata kalian merasa si informan itu sering batuk atau lain sebagainya, ada kemungkinan itu harus kalian revisi dari sisi etika. Bisa jadi wawancara kalian terlalu lama, bisa jadi informan kalian nggak betah. Ya, untuk penelitian selanjutnya kalian bisa memperbaikinya. Setelah itu baru kalian kembali lagi ke pemilihan informan. Jadi seperti itu selanjutnya. Jadi memang kayak spiral. Spiral itu kan seperti ini. Dia terus berputar sampai ke atas. Jadi ketika revisi pedoman sudah selesai, lanjut lagi ke wawancara. Setelah wawancara, lanjut lagi transkrip, lanjut lagi coding, kemudian refleksikan lagi. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu direvisi, ya langsung lagi nomor 5 langsung ke nomor 7 berarti. Dari refleksi pilih lagi informan. Begitu selanjutnya. Sehingga kalian mengetahui, sehingga pola saturasi kalian mengetahui. Tapi kalau kalian tidak menggunakan teknik spiraling proses, biasa saturasinya nggak ketahuan. Kadang-kadang kalian yang anggap, udahlah cukup 6 orang saja, padahal saturasinya belum selesai. Tapi kalau menggunakan saturasi, data 1, 2, 3, 4, 5, itu kalian sudah mengetahui. Oh, datanya seperti ini, gambarannya seperti ini. Ketika wawancara ke orang ke-6, kok datanya kayaknya hampir-hampir sama ya dengan sebelumnya. Wawancara ke orang ke-7, ya ini nggak ada hal baru. Ke orang 8 juga seperti itu. Ya berarti 6, 7, 8 dianggap sebagai datanya data jenuh atau tidak ada informasi yang baru lagi. Demikian mudah-mudahan menjawab tentang pertanyaan kapan data kualitatif itu dianggap selesai begitu. Intinya ada di saturasi. Mungkin ini belum suatu hal yang familiar, teman-teman bisa menambahkannya di metode penelitian bab 3 skripsi, ataupun ya kalau di artikel ilmiah nggak perlu ditambahkan. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat sedikit saja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.